menerangkan bahwa pada saat pertama kali saksi melihat korban dengan posisi terlungkup, masih memakai helm di kepalanya dan tidak melihat ada pecahan helm, gesekan ban dan jejak rem. Hal ini menjelaskan fakta tidak adanya kecelakaan lalu lintas dipertegas dengan fakta kondisi helm yang masih utuh dan tidak ditemukan gesekan ban dan jejak rem, jelas bertentangan dengan kondisi kepala korban yang mengalami luka berat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap di dalam persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara akuo. Maka dalil-dalil dari pemohon peninjauan kembali yang menyatakan kejadian tersebut kecelakaan lalu lintas tidak berdasar secara hukum. Sehingga apa yang menjadi dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali bukan suatu keadaan baru atau novum dan selayaknya harus ditolak. 2. Pertentangan dalam berbagai putusan, bahwa dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali yang menganggap putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3/B/2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B/2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 sebagai putusan yang saling bertentangan. Hal tersebut sangat keliru karena antara putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3/B/2017 PN Cirebon dan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B/2017 PN tersebut adalah fakta nyata terungkap dalam persidangan yang saling memuatkan dalam majelis hakim memutus perkara akuo. 3. Kekhilafan atau kekeliruan hakim, bahwa dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali yang disampaikan dalam permohonan di luar ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim. Oleh karena kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim adalah memuat pertimbangan hukum terkait perbuatan material, dan majelis hakim yang memutus perkara ini telah mempertimbangkan kebenaran yuridis. 4. Keterangan saksi Renaldi, saudara Adi Haryadi, saudara M. Ismail, saudara Purnomo, saudari Mega, dan saudari Widi adalah tidak dapat dijadikan realita fakta hukum, mengingat keterangan satu sama lain sangat bertentangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dikhawatirkan dari keterangan tersebut terdapat logical fallacy atau kesesatan logika atau sesat pikir dalam hukum. Bahwa dalam tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali ini kami lampirkan 1. Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan tanggal 18 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh terpidana 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terpidana 3 Jaya bin Sabdul, dan terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi. 2. Permohonan gerasi dari para terpidana kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon masing-masing tertanggal 24 Juni 2019. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G/2020 tentang penolakan permohonan gerasi terpidana 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terpidana 3 Jaya bin Sabdul, dan terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi masing-masing tertanggal 11 Mei 2020. Bahwa alasan-alasan permohonan pengajuan peninjauan kembali yang telah dibantah oleh jaksa penuntut umum dengan mempedomani dan pada ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP dapat disimpulkan bahwa alasan hukum perbedaan berbagai putusan dan kehilafan hakim yang diajukan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP. Lanjutkan itu. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebut di atas, jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa seluruh isi memori peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum, kemudian tidak terdapat pertentangan dalam berbagai putusan majelis hakim, dan alasan-alasan terkait kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara pemohon 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, pemohon 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, pemohon 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan pemohon 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan atau diterima. Dikaitkan dengan berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat 2 huruf A KUHP, permohonan peninjauan kembali terpidana harus ditolak, sehingga seyogyanya alasan-alasan dari penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tersebut haruslah ditolak karena bukan merupakan alasan-alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP, dan terpidana tetap dijatuhi pidana dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan peninjauan kembali memutus sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali atas nama pemohon 1 Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana terhadap pemohon 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, pemohon 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, dan pemohon 4 Supriyato alias Syahsul bin Sutadi. 2. Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PNCPN tanggal 26 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah tersebut tetap berlaku. Demikian tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali ini kami buat. Kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkannya. Seluruhnya yang diajukan oleh termohon itu hanya formil. Kami belum akan membahas memutuskan tentang memori PK kami secara formil, tetapi tidak masuk ke material. Sementara di dalam memori PK yang kami hadirkan banyak sekali masuk kepada material. Contoh ya, bahwa ada fakta baru saksi yang melihat peristiwa itu adalah kecelakaan dan dikuatkan dengan beberapa saksi dan alat bukti yang ada. Ini tentu adalah fakta dan ini novum menurut kami. Tapi itu tidak sama sekali dibahas oleh termohon di dalam jawaban tadi dari termohon ya. Kemudian dalam beberapa hal materi yang permohonan kembali juga yang kami sampaikan di dalam memori PK kami yang sama sekali tidak disinggung ya oleh jawaban dari termohon, yaitu dengan adanya saksi-saksi yang kami hadirkan, misalnya Dede Riswanto. Dede Riswanto ini betul pada tahun 2016 lalu adalah dia memberikan saksi atau kesaksian dalam tertulis, yaitu kesaksian dia ketika di BAP tanggal 2 September 2016 yang lalu. Dan kesaksian itu dalam pengakuannya, di dalam BAP-nya dia dibawa sumpah di penyidik. Tapi kenyataannya ketika saat ini dia mengaku tidak hadir dalam persidangan dan tidak disumpah di hadapan penyidik. Yang kami juga tidak mendapatkan berita acara penyumpahan ketika di depan penyidik. Tentu ini kan bukan lagi sesuatu yang lama, tapi ini adalah fakta baru yang kami hadirkan. Karena kesaksiannya sangat penting sekali dalam konstruksi hukum kali ini di dalam memori PK yang kami sampaikan. Terkuatnya peristiwa ini menjadi pembunuhan adalah oleh karena kesaksian Aib dan Dede yang dikuatkan oleh Liga Akbar. Dengan dicabutnya keterangan Dede dan Liga Akbar, maka konstruksi hukum ini dengan keadaan baru sudah berubah. Yang saat itu kalau Dede tidak mengakui di dalam bahwa dia melihat peristiwa itu, saya rasa sesuai dengan 263 ayat 2, keadaan baru yang dimaksud itu akan terpenuhi, bahwa tidak akan mungkin para terpidana ini akan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Itu yang kami kira. Dengan keadaan baru yang kami hadirkan, sekali lagi bahwa kami sungguh yakin bahwa peristiwa pembunuhan itu sesungguhnya tidak ada dari fakta-fakta persidangan yang akan kami hadirkan nanti dengan saksi-saksi yang baru yang kami munculkan yang melihat peristiwa bahwa peristiwa ini adalah peristiwa kecelakaan. Demikian. Bang Jutek, berarti saya mau konfirmasi bahwa benar ada saksi baru yang melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas hari itu, dan saya juga mendapat informasi terbaru jika saksi tersebut melihat motor yang dibawa atau dikendarai oleh Eki itu berjalan siksak, bahkan ada fotonya terkait kecelakaan tersebut. Apakah betul itu terkonfirmasi? Kesaksian itu sudah dikuatkan oleh Pak Ismail ya. Pak Ismail kan melihat bahwa mereka itu datang Eki dan Vinas pada malam itu motornya siksak dan motornya diangkat ketika dia turunkan motornya lalu kembali roda depannya turun, di dalam istilah geng motor apa namanya? Jumping ya, dia menabrak trotoar lalu menabrak tiang. Dan kesaksian ini dikuatkan oleh Adi Haryadi, dan kemudian kesaksian ini bertambah lagi ya. Nanti ada beberapa orang, saksikanlah nanti, kami belum bisa ungkap. Yang jelas kami mempunyai bukti baik surat, foto dan juga lain mengenai ada peristiwa kecelakaan ini selain yang dimiliki oleh para penyidik ya. Kalau tadi dibantah bahwa kecelakaan ini adalah peristiwa kecelakaan oleh karena saat itu tidak ada bukti yang menggambarkan itu kecelakaan, maka di dalam memori PK keadaan baru yang kami mau hadirkan bahwa sesungguhnya bahwa patut diduga
bahwa dengan saksi yang ada kami menghadirkan bahwa fakta sesungguhnya bukan pembunuhan tetapi kecelakaan, ya. Dengan apa? Dengan kejadian-kejadian ini saling menguatkan bahwa cerita sekarang ini, kalau peristiwa itu kami duga itu kecelakaan, justru menyambung sekarang, Mbak. Kenapa? Mengatakan para tersangka itu tidak ada di tempat kejadian, ada di rumah Pak Pasren, terkonfirm. Saat itu mereka, saksi yang kami hadirkan juga mengatakan yang melihat mereka tidak ada di rumah Pak Pasren malam itu, keadaan tertekan dan mereka dipaksa untuk mengaku pada malam itu. Dan ternyata kalau memang ini kecelakaan pasti akan terkonfirm. Kemudian yang kedua, bahwa pada malam itu tidak terjadi peristiwa pembunuhan adalah yang kami ungkapkan. Tidak ada darah yang berceceran, tidak ada batu yang berserakan, tidak adanya barang bukti yang mengarah kepada terpidana, baik itu pisau, batu yang mengandung scientific evidence, ya, yang mengarah kepada mereka, ya, begitupun dalam tubuh korban. Jadi banyaklah yang kami hadirkan. Jadi kalau fakta itu adalah sekarang terungkap itu kecelakaan, maka persis satu hal yang kami mau sampaikan, bahwa luka mayoritas kepada korban Eki dan Vina itu ada di sebelah kanan. Itu yang sering kami sampaikan. Kalau ini terjadi pengeroyokan dan apalagi pemukulan, sangka secara logika pun sulit untuk diterima secara logika berpikir. Ketika orang mau keroyok, memukulnya, menyiksanya selalu kanan. Ketika mau kiri, kamu kanan dulu. Kemudian belum lagi terkait dengan dugaan perkosaan yang disampaikan, kemudian dipakaikan kembali pakaian dalamnya lengkap, ya, dengan ketika saat itu ada pembalut dan lainnya, hanya melorot sedikit, itu nggak masuk akal. Kemudian nggak masuk akal lainnya adalah ketika dia didakwa melakukan pembunuhan dan perkosaan di tanah kosong yang penuh dengan lumpur saat itu karena habis hujan besar dan rintik-rintik hujan saat itu gerimis, ya, tanah merah, itu nggak ada tanah di dalam di baju pelaku maupun di dalam korban. Ini sungguh ironis itu. Demikian. Jadi banyak lagi lah yang kami hadirkan. Baik, dan itu semua akan kita lihat pembuktian-pembuktian itu dari semenjak persidangan gelar lanjutan nanti di hari Rabu, Kamis, dan Jumat ke depannya. Ya, kami akan hadirkan mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu depan saksi-saksi dan juga fakta, novum dan hal yang menarik di dalam peninjauan kembali ini. Baik.